Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mazhab, teori dan aliran hukum. Yang pertama itulah teori mazhab tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipositifkan. Yang pertama itu adalah teori hukum alam. Menurut Hugo de Groff adalah pertimbangan pemikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, merupakan pernyataan pikiran akal manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia. Karena itu, apakah perbuatan tersebut diperlukan atau ditolak. Yang kedua, teori sejarah. Lahir di Eropa, dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny di tahun 1779 sampai 1861, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu jelmaan atau jiwa atau rohani di dalam suatu negara. Yang ketiga itulah teori teokrasi, menganggap hukum itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, maka manusia harus tunduk pada perintah Tuhan. Penguasa atau raja dianggap wakil Tuhan. Teori ini hingga ke zaman Renaissance. 4. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori aliran rasionalisme bahwa dasar hukum itu akal atau rasio manusia. Raja memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan, melainkan dari rakyat. Abad ke-18, Jean Tasques Rousseau memperkenalkan teori atau kontrak sosial, perjanjian masyarakat. Peraturan itu pinjaman dari keinginan rakyat, semua itu dari rakyat. Yang kelima itu adalah teori kedaulatan negara. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. 6. Teori kedaulatan hukum. Menurut Krabbe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan kepadanya. Ketujuh, teori keseimbangan. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk lagi ke B. Aliran hukum. Aliran positivisme hukum berlaku setelah aliran ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang. Prinsip utamanya yaitu: pertama, hukum ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undang yang disebut hukum. 2. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Penganutnya John Austin tahun 1790 sampai 1861. Yang kedua, aliran hukum murni. Teori hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga, aliran sosiologis. Gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum timbulnya perubahan dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat, dipelopori oleh Hemmaker, Fugen, Edstreet, dan Max Weber. Yang keempat, terakhir, aliran realisme hukum. Pendekatan sosiologis dengan semboyan hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim, dikembangkan oleh ahli hukum realis di Amerika. Menurut Oliver Wendell Holmes, hukum bukanlah apa yang tertulis, tetapi hukum sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Baiklah, sekian dari saya. Sesudahi dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.